Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah, wa man ya'ba man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, amal kebaikan, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap urusan-urusan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai terkecil sampai terbesar, dari mulai masalah kehidupan ekonomi sampai akhirat, mudah-mudahan Allah mempermudahnya, insya Allah, melancarkannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika diantara jamaah ataupun saudara-saudara kita ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Jika diantara saudara-saudaraku yang lagi ditimpa musibah, semoga Allah memberikan gantinya kesabaran dalam menghadapi ujian, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas, mengkaji terkait judulnya apa Bu kemarin? Hikmah Maulid Nabi. Sebelum mengkaji terkait judul atau tema yang akan kita bahas, perlu kita ketahui keutamaan datang ke sini. Kata Nabi, yang pertama, setiap langkahnya akan diangkat derajatnya. Ya, jadi datangnya ke sini, kalau yang jauh insya Allah semakin jauh, semakin banyak, semakin derajatnya diangkat oleh Allah. Yang kedua, khutat khotoyahu, dihapus dosanya. Duduk, ada yang memperhatikan, ada yang tidur, insya Allah kedua-duanya dapat pahala. Ya. Yang ketiga, orang yang berangkat ke majelis ta'lim atau majelis ilmu
akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Ya. Didoakan penduduk langit dan bumi, bahkan al-hitani, yaitu ikan besar di lautan. Ikan-ikan di lautan mendoakan para pencari ilmu. Ya. Jadi majelis taklim as-sakinah didoakan oleh ikan-ikan baik yang besar ataupun yang kecil. Insyaallah. Bahkan kerikil-kerikil yang diinjak oleh kita mendoakan kita. Ya, Masya Allah. Tambah lagi keutamaan kita berangkat ke sini akan memudahkan menuju surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu Allah, maka insyaallah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkannya menuju surga Allah. Jadi jalan untuk mudah ke surga mencari ilmu Allah. Tidak lama, hanya 1 jam. Ya. Beda dengan nonton Korea, nonton sinetron, beda lagi. Ya. Terkadang godaannya luar biasa. Dan insya Allah ibu-ibu yang hadir di majelis ini, dengan hadirin di majelis ini, insya Allah semuanya akan menjadi ratu bidadari. Ya. Meskipun sudah sepuh, sudah usia 50 ke atas, nanti kembali lagi jadi muda. Menjadi 30 tahun. Ya, karena usia yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, nanti di akhirat akan diganti menjadi muda lagi. Ya. Jadi di surga mah moal aya nu sepuh, moal aya nenek-nenek. Ya. Semuanya muda-muda. Insyaallah. Yang sakit-sakitan di dunia insya Allah tidak akan sakit lagi. Nu nyeri cangkeng, nu nyeri asam urat, gitu ya. Kolesterol, insya Allah dibersihkan sama Allah. Ya, asal kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sebagai motivasi keutamaan kita menghadiri majelis ta'lim ini. Ya, supaya kita tetap semangat dan semangat. Dan majelis ta'lim ini, kata Rasul, min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Jadi kalau kita ingin melihat taman-taman surga, hadirlah majelis ta'lim, majelis dzikir, majelis ilmu. Insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman kepada Nabi termasuk rukun iman berapa, Bu? Keempat, ya. 1, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, yang ketiga kitab, 4 rasul-rasul, 5 iman hari akhir, 6 qada dan qadar. Kalau dalam rukun Islam nomor 1 yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita meyakini, mengimani kepada Rasul itu kalau dalam rukun Islam itu termasuk nomor 1, kalau dalam rukun iman termasuk nomor 4. Ya. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasul? Ya, harus melebihi kecintaan kita kepada anak, kepada keluarga, dan kepada seluruh manusia yang ada di jagat raya. Artinya cinta kepada Allah dan Rasul itu harus nomor 1. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai
daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia yang ada di bumi ini, kata Rasul. Jadi iman kepada Allah dan Rasul harus nomor satu. Sebagaimana kisahnya para sahabat Rasulullah. Sebagaimana kisahnya para sahabiat. Khadijah, Aisyah, Maimunah, dan sahabiat-sahabiat yang lainnya. Ya, dan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasul sampai mengorbankan jiwa, harta, seluruhnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah siapa? Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah, dengan mengikuti Rasul, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Coba. Ya, kalau sudah dicintai Allah kan Masya Allah. Apapun yang kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk keluargaku, akan dikasih. Ya Allah, suami yang lagi musafir, lagi nyari nafkah di Sumatera, semoga Engkau memberikan hasil 1 miliar, ya Allah. Langsung. Ya Allah, mudah-mudahan anak yang lagi kuliah sukses semuanya, insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak yang lagi bekerja sukses dunia akhirat, ya Rabb. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta Allah kasih. Asal syaratnya apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Ya Allah, mudah-mudahan tiap tahun bisa umroh 2 kali, 3 kali. Nah, gitu ya. Asal apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Gitu. Dicintai Allah, lalu diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi cinta kepada Rasul itu harus di nomor 1. Cinta kepada selain Rasul ya seperti cinta kepada orang tua, cinta kepada orang-orang mukmin itu nomor sekian. Ya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu nomor 1. Bahkan Nabi mengingatkan, demi zatku, demi jiwaku, ya, orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka mendengarkan dengan kelahiranku, diutusnya aku sebagai Nabi, tapi mereka tidak beriman kepadaku, maka jaminannya adalah neraka. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani pun harus mengikuti syariat baginda Rasulullah. Karena Nabi diutus ke muka bumi ini bukan kepada satu kelompok, satu golongan, tapi seluruh manusia. Sebagaimana di dalam surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran." Tidaklah kami mengutus kepadamu Muhammad illa kafatan linnas, kecuali kafah seluruh manusia, baik yang hitam, yang putih, yang coklat, sawo matang, sawo buruk, gitu ya. Seluruh manusia, Bu. Yang mancung, yang pesek, yang mancungnya ke dalam, yang mancungnya keluar, itu semuanya. Ya. Bahkan Rasul diutus bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada bangsa jin pun. Ya, bisa dilihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Lil alamin itu baik kepada manusia ataupun kepada bangsa jin. Maka jin pun nabinya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini insyaallah hadir banyak jin-jin yang muslim. Insyaallah. Ketika ada yang sholat tahajud, tiba-tiba ada yang di belakangnya amin, nah gitu ngikutin. Itu berarti ada bangsa jin. Atau tiba-tiba sajadahnya hidup sendiri, itu lagi bangsa jinnya lagi sholat. Ya. Jadi jangan jadi nggak khusyuk, Bu ya. Sholatnya jadi nggak khusyuk. Itu bisa dilihat di dalam surah jin ataupun di dalam surah Al-Ahqaf, bagaimana kisahnya sekelompok jin yang mendengarkan ceramah Rasul, akhirnya yang 8 jin itu mereka menjadi para kiainya. Nah gitu. Wa idh sarafna ilaika nafarum minal jin, itu di lembaran terakhir di juz 26. Ketika disodorkan 8 jin kepada baginda Rasul, akhirnya 8 jin itu menjadi para kiainya. Hanya jadi sampaikanlah risalah itu kepada bangsa jin. Ya. Jadi jin pun nabinya satu, bukan dari bangsa jin, tapi dari manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu apa faedahnya kita dalam rangka Maulid Nabi ini? Di antaranya ini ada beberapa poin yang penting. Satu, untuk mengenalkan akhlak baginda Rasul. Ya, di antara hikmah kita mengadakan acara seperti ini apa? Untuk mengingatkan ya terkait akhlak baginda Rasul. Rasul sudah tiada, yang masih ada adalah peninggalan-peninggalannya. Apa peninggalannya? 2 pusaka itu, Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah sunnatan nabiyyi. Telah aku tinggalkan 2 pusaka kepada kalian, manakala kalian berpegang teguh terhadap 2 pusaka itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan akhlak Rasul itu ada di dalam Al-Quran, lalu dijelaskan di dalam hadis Rasul. Nah, gitu, Bu. Akhlak Rasul misalkan itu bisa dilihat di surah Ali Imran ayat 159, Ibu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat Allah, lintalahum. Engkau orangnya lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalaulah Muhammad orangnya keras, bengis, kasar, lam faddu min haulik, pasti di sekelilingnya apa? Akan lari, tidak suka. Karena Rasul orangnya lembut. Ibu di rumah kalau suami kasar, bengis, pasti tidak tenang, ya. Pasti tidak akan tenang. Pasti pengennya keluar, kaburlah kemana. Atau misalkan ibu ya akhlaknya kasar, pulutat-polotot kanu janten suami. Ya sedikit-sedikit gebras-gebris. Yang jelas suami pasti tidak akan betah. Anggus lah niangan de kawin de kanu ngora gitu ya. Nah, gitu misalkan Ibu ya. Kalau posisinya seperti itu, kan di sini jelas. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalaulah engkau Muhammad orangnya keras, kasar, bengis, lam faddu min haulik, pasti di sekelilingnya akan lari. Karena Rasul adalah lintalahum, orangnya lembut. Ya sampai-sampai pohon kurma nangis ketika meninggalnya Rasul. Ya tambah lagi onta menangis ketika meninggalnya Rasul, karena orangnya lembut.
Ya, tambah lagi kerikil-kerikil nangis ketika meninggalnya Rasul. Bahkan bumi pun menangis ketika meninggalnya Rasul. Misalkan di satu kampung ada orang baik, pasti banyak yang mendoakan. Ya. Di satu kampung ada orang baik, pasti mendoakannya yang baik. Tapi sebaliknya ketika di satu kampung ada yang tukang malak, rese lagi, ya, pasti didoakannya bagaimana, Bu? Alhamdulillah, eta si jelema eta geus kojor modar, nah gitu kan. Misalkan, ya, pasti doanya pun beda. Ya, tapi Rasulullah SAW adalah orangnya yang lembut. Maka silahkan Ibu, kita terapkan akhlak ini di kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga kita. Insya Allah. Ada kisah namanya sahabat Nabi Yabis, namanya, punya anak 10, tapi dia tidak pernah mencium anaknya. Akhirnya Rasul mengatakan, maukah rahmat Allah dicabut pada dirimu? Artinya Rasul itu sayang kepada cucu-cucunya. Dengan sayangnya itu Rasul suka mencium, mencup keningnya Hasan dan Husain dan cucu-cucu yang lain, ya, atau mengusap kepalanya. Itu diantara tanda kasih sayang untuk memberikan rasa kasih sayang kepada jiwanya. Atau bisa dilihat akhlak Rasul di dalam surah At-Taubah ayat 128, Bu, yang suka dibacakan kalau di kitab berjanji, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, surah Taubah ayat 128. Sungguh telah datang bagi kalian seorang rasul min anfusikum, dari kaum kalian, artinya bukan dari bangsa jin, bukan dari malaikat, tapi diri kita, dari kelompok manusia. Azizun, yang terasa berat, alaihi, atasnya penderitaan yang dirasakannya. Harisun alaikum, yang sangat menginginkan apa? Keimanan, keselamatan bagi kita semuanya. Makanya saking sayangnya Rasul, kalau kita lihat, Bu, ya, inda mafarqati dunia, satu, ketika mau meninggal dunia, apa yang dikatakan Rasul? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Yang kedua, ketika berdiri di padang mahsyar, ummati, ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Yang ketiga, ketika berdiri di Sirotol Mustaqim. Nah, ini saking sayangnya Rasulullah. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Akhirnya kata Allah, ya Jibril, pergi kepada Muhammad. Apa yang diinginkannya, padahal Allah lebih tahu. Tanya, apa? Akhirnya ketika sujud Rasul menginginkan keselamatan umatnya. Maka kata Allah, ya Muhammad, tenang, seluruh umatmu akan masuk surga. Masya Allah. Ini diantara kabar gembira Rasul kepada kita semua. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sadaya umat kaula bakal lebet kana surga kecuali nu alim. Illa man aba. Siapa yang tidak mau itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku dia akan masuk surga, dan orang yang membangkang dia adalah orang yang akan masuk neraka. Ya. Jadi seluruh umatnya akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana untuk mengetahui ciri umatmu itu padahal engkau belum ketemu ya Rasul? Akhirnya kata Rasul, untuk mengetahui umatku ketika bangkit dari kubur, seluruh anggota badannya akan putih bercahaya. Dari bekas apa? Dari bekas wudunya. Meskipun di dunianya misalkan kulitnya hitam seperti Bilal misalkan, dan nanti akan menjadi putih. Dulunya misalkan Allah menguji dengan banyak bisul, banyak peluru, dibersihkan sama Allah. Asal apa? Asal menjaga wudhu, menjaga sholat. Ya. Maka ketika bangkit umat Nabi,
wajahnya bercahaya, seluruh anggota badannya bercahaya. Itulah umatku. Ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, ciri umat Nabi itu manakala menjaga sholat. Ya. Dan itu bisa dilihat di ayat terakhir surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athiris sujud. Ciri mereka ada bekas sujud di wajahnya, artinya mereka senantiasa menjaga salat 5 waktu. Ya. Jadi kalau kita ingin bercahaya ketika dibangkitkan dari kubur, jagalah sholat yang 5 waktu. Nah, ini saking sayangnya Rasul. Ya. Maka di antara akhlak Rasul yang ada di surah At-Taubah ini, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi beliau menginginkan keimanan, keselamatan dari kita semuanya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan Rasul sangat pengasih dan penyayang. Masya Allah. Ya. Dan itu bisa dilihat sayangnya Rasul ketika sholat bersama Hasan Husain. Ya, cucunya, cucu baginda Rasul ketika sujud, Hasan Husain lagi main di kepalanya, dan Rasul tidak mau menyakiti perasaan cucunya. Akhirnya dibiarkan dulu sampai lama. Ya, dan setelah salam, Rasul minta maaf kepada para sahabat, wahai sahabatku, minta maaf tadi cucuku naik ke atas kepala dan aku tidak mau mengecewakannya. Masya Allah. Ya, itu Rasulullah SAW. Bah lagi kisah kasih sayang Rasul kepada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Para sahabat sudah marah, tapi Rasul tidak. Hanya diingatkan. Ya, wahai saudaraku, masjid itu tidak pantas untuk membuang kotoran. Masjid itu hanya untuk baca Quran, sholat, zikir, dengan kelembutan. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisahnya tentang kelembutan akhlak baginda Rasulullah SAW. Ini poin pertama, jamaah rahimakumullah, di antara hikmah maulid, artinya supaya kita mengenal akhlak baginda Rasul. Dan akhlak Rasul itu Masya Allah, akhlaknya begitu agung, dan Allah langsung memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung. Ya, subhanallah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, di antara hikmahnya adalah bagaimana kita menerapkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku kana mai fil jannah, akan samaku di surga. Ya. Sunnah-sunnah itu apa? Qaulun wa fi'lun wa takrirun, ucapan perbuatan Rasul, ya, ataupun akhlak Rasul yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dari mulai terkecil sampai terbesar. Misalkan dari mulai babul akli, bab makan aja, Bu. Terkadang kan kita lupa, Bu, ya. Terkadang kita lupa sunnah Rasul itu seperti apa. Rasul itu makan dengan tangan, minum dengan tangan kanan. Kalau makan, baca bismillah, kul ma yalik, dan makanlah yang dekat dulu. Kalau misalkan makan lagi berjamaah, ya, jadi ulah lamun cek ieu mah teu sopan gitu nya. Kecuali kalau oh ya silahkan, nah, gitu ya. Nah, itu diantara sunnah-sunnah Rasul. Ada kisah orang yang makan dengan tangan kiri lalu diingatkan sama Rasul, wahai pemuda, makanlah dengan tangan kanan.
Tapi dia masih bersikeras sombong. Akhirnya kata Rasul, kamu tidak akan bisa mengangkat tanganmu lagi. Benar. Karena kesombongan. Ya, itu masalah bab makan saja, coba. Ya. Jadi supaya hidup berkah, makan kita berkah, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Lalu bab masuk ke masjid misalkan. Ini sunnahnya apa? Kaki kanan. Baca apa? Baca doa. Ada yang mengawali dengan sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma tahli abwaaba rahmatika. Itu diantara sunnahnya, Bu, ya. Lalu berzikir, kita baca sholawat misalkan. Lalu ketika keluar, kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari karunia-Mu, ya Allah. Kalau tadi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Karena tempat yang paling mulia, tempat yang banyak rahmat, tempat yang dikunjungi oleh para malaikat, yaitu masjid. Maka di masjid tenang, Bu, ya. Beda dengan berkunjung di pasar. Pasar mapan pembawaannya panas gitu. Melirik kanan hoyong iya, melirik kanan kiri hoyong iya. Ngodok kana pesak eueuh duit gitu ya. Nanyakeun ka suami duitna eueuh gitu ya. Aduh, Masya Allah. Tapi kalau di masjid satu tujuan, zikir, baca Quran ataupun baca sholat, dan malaikat hadir di kumpulan kita, insya Allah. Lalu bab sunnah Rasul dalam tidur misalkan. Kata Rasul, wudu dulu, lalu baca ayat kursi, Qul huwallahu al-falaq an-nas, baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu bismika Allahumma ahya, lalu ditiupkan, diusapkan, maka insya Allah santet teluh tidak akan menyakitinya. Nah, gitu, Bu. Ya. Jadi ayat kursi, Qul huwallahu al-falaq an-nas, tambah lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada juga di hadis riwayat Imam Muslim, Fatimah diajarkan oleh abinya, yaitu bacalah ya Fatimah tasbih 100 kali. Maka 1000 kebaikan diangkat dan 1000 kesalahan dihapus. Nah, gitu katanya. Itu membaca tasbih 100 kali ketika mau tidur. Ya. Ketika mau tidur itu baca zikir itu. Insya Allah. Lalu posisi yang kanan, ya, jadi menghadap ke kanan. Yaitu di antara sunnah-sunnah roh. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Ya, tambah lagi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau mimpi yang menyeramkan kata Rasul, bacalah al-falaq an-nas. Lalu jangan dibilang-bilang ke orang lain kecuali kepada orang yang terpercaya yang bisa menyimpan rahasia itu. Terkadang kan mimpi yang serem-serem gitu, Bu, ya. Kalau mimpi nangkep ikan makan biasanya yang baik-baik, Bu, ya. Itu merezeki, Bu. Biasanya banyak uang biasanya kalau nangkep ikan. Tapi kalau dikejar-kejar ular itu kan biasanya itu negatif. Atau tiba-tiba terbang terus jatuh lagi. Kalau dalam tafsirnya kan orang tersebut akan mengalami permasalahan dalam hidupnya kan gitu. Itu kalau di dalam tafsir mimpi. Gitu. Itu yang kedua, jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana kita menerapkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Ibu. Kalau mau lebih lengkap lagi, bisa dibeli kitab Riyadhus Shalihin tentang babul adab. Ataupun kitab Adabul Mufrad tentang bagaimana akhlak etika Rasulullah, 2 jilid, ya, silahkan. Itu bagus Ibu untuk dibaca,
Ya, bagaimana adab kepada tetangga, bagaimana adab kepada hewan, itu semuanya diatur. Karena ada orang yang masuk neraka gara-gara memenjarakan kucing, tidak dikasih makan, ya, tidak dikeluarkan, akhirnya ucingna pae. Akhirnya ucingna modar bin isden. Nah, gitu ya. Itu gara-gara kucing. Lalu bagaimana gara-gara manusia? Ya, itu terkait adab, etika. Ketika ibu gaduh ayam, punya ingon-ingon, lalu dikasih makan, kata Nabi, akan ditulis satu kebaikan. Begitu juga ketika ibu punya ayam, punya kucing, punya apa saja, lalu tidak dikasih makan, kelaparan, maka kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, gitu. Ya, jadi hewan saja diatur oleh sunnah Rasul. Ya, jadi begitu indahnya. Maka sunnah Rasul itu diibaratkan seperti seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Jadi kata ulama, sunnah itu diibaratkan seperti ibu yang sayang kepada anaknya. Diperhatikan. Ya. Bahkan lebih dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Karena sunnah itu ya memperhatikan selama kehidupan kita. Akhlak sunnah ketika memakai sepatu, sunnah ketika mencopot sepatu, itu kan semuanya ada akhlak, ada adab-adabnya, sunnah-sunnah aturannya. Sunnah memakai baju, sunnah bercermin, sunnah membuat anak, gitu kan ada sunnah-sunnah. Nah, gitu Bu. Sunnah badamindo deui, itu kan semuanya ada sunnah-sunnahnya. Jadi begitu indah Islam itu ya Bu ya, insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, di antara hikmah kita Maulid Nabi ini adalah untuk mengenal keagungan kedudukan baginda Rasul. Dari sejumlah Rasul, Nabi, ada nabi-nabi yang diistimewakan. Ada sekitar 25. Dari 25 menjadi 5. Dari 5 menjadi 1. Maka dalam hadis Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya. Jadi pemimpin manusia nanti pada hari itu, pemimpin para nabi, para rasul pada waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jumlah nabi itu berapa Bu? 124.000. Dari 124.000 ya, yang menjadi rasulnya 315. Dari 315 yang ada di dalam Quran, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang menyebutkan 31 nabi yang disebutkan. Tapi menurut pendapat ulama yang lain hanya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul yang istimewa hanya 5, yaitu ulul azmi minar rusul. Dari 5 itu dipilih lagi yaitu 1 Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi akhir zaman, Nabi yang akan membawa penyelamat, Nabi yang akan membawa syafaat yang begitu banyak Bu. Kalau syafaat nabi-nabi yang lain hanya 1, tapi Rasulullah
Masya Allah. Syafaat Rasul itu kan satu, syafaatul uzma namanya. Syafaat untuk seluruh manusia. Yang kedua, ada syafaat untuk meninggikan derajat orang yang masuk surga. Yang ketiga, ada syafaat bagi umatnya yang seharusnya masuk neraka akhirnya tidak jadi karena syafaat Rasul. Yang keempat, syafaat Rasul bagi umatnya yang sudah dicelupkan di neraka wallahu alam berapa ribu tahun lalu diangkat dengan syafaat Rasul. Yang kelima, syafaat Rasul untuk pamannya Abu Thalib karena membela Rasul. Meskipun di akhir hayatnya Rasul pamannya tidak masuk Islam, hanya diringankan, Bu. Karena saking sayangnya Rasul kepada pamannya. Dengan diringankannya saja, dikasih batu, ditempel sendal dari neraka, yaghli damaghuhu, mendidihlah otaknya. Itu yang paling ringan. Itu yang diringankan, Bu. Itu syafaat Rasul itu paling banyak, Bu. Ya, beda dengan nabi-nabi yang lain. Karena Rasul adalah manusia pilihan. Ketika malaikat yang menjaga dua gunung memberikan pilihan, ya Muhammad, ketika kejadian di Taif, mau aku timpakan gunung ini kepada penduduk Taif karena sudah menyakitimu. Lalu bagaimana jawaban Rasul? Jangan, mudah-mudahan keturunannya masuk Islam. Benar. Coba kalau kena kepada diri saya, udah, Bu, ditawarin. Astagfirullah. Tapi Rasul begitu sayangnya, ya, sayang kepada umatnya. Maka Rasul doanya khusus untuk nanti di hari kiamat, supaya umatnya selamat dunia akhirat. Umatnya semuanya masuk surga Allah. Jadi kedudukan Rasul begitu agung. Maka namanya digandengkan dengan nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. Setiap adzan pasti ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam at-tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi nama Nabi sering disebut. Ya. Dan Allah pun menyebut kepada Nabi Muhammad, menyebutnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini untuk meninggikan beliau karena kedudukannya begitu agung. Itu saja mungkin jamaah rahimakumullah yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat terkait hikmah Maulid. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, tentang akhlaknya. Yang kedua, tentang sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, kita mengenal kedudukan Nabi yang begitu agung. Maka kita harus mencintainya, betul-betul mencintainya. Karena Allah akan mengumpulkan seseorang bersama orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dicintainya bersama orang yang dicintainya. Kalau ibu mencintai dengan suami, insya Allah akan dikumpulkan di surganya dengan suami. Kalau ibu mencintai para sahabat, para ulama, insya Allah akan dikumpulkan dengan para ulama, para sahabat. Terima kasih. Hatur nuhun bilih Madinah penyampaian kirang pernah kirang kumanina. Saya nanti Allah subhanahu wa ta'ala nada di tawakufus sadayana. Aku lukoli hadal astagfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Ibu. Yang mau ngopi Ibu, bangga. Oh, silakan. Ada membaca kita merayakan tidak lagi terbiasa. Ada yang bilang itu bisa itu pendidikan
apa lebih dari kita lah gitu. Jadi Rasulullah aja tidak sahabatnya juga terdekat sampai padiin gitu ya, tidak mau dia beliau itu hari lahirnya dirayakan. Ya, dalam masalah perayaan Maulid Nabi ini dibagi ke dalam berapa kelompok manusia. Yang pertama ada kelompok yang ekstrim. Ya, kelompok yang ekstrim ini perayaan Nabi kata mereka adalah bid'ah dhalalah. Artinya siapa yang merayakannya dia telah tersesat. Itu satu. Karena di zaman Rasul tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, di zaman para tabiin tidak ada. Memang sepakat kalau masalah itu. Yang kedua adalah kelompok manusia yang ingin membangkitkan dari giroh ataupun semangat pada waktu itu. Orang-orang sudah tidak semangat dalam masalah bab jihad, dalam masalah mensiarkan Islam. Maka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi yang dari Mesir. Ataupun zamannya Fatimiyah. Ya, ketika pada waktu umat Islam lagi redup, umat Islam lagi padam, semangatnya dibangkitkanlah oleh beliau. Maka dibuatlah perlombaan-perlombaan untuk membuat syair-syair madah namanya, pujian-pujian kepada Rasul. Akhirnya menanglah Syekh Berjanji, namanya sekarang disebut Al-Berjanji Ad-Dibai, itu dinisbatkan kepada nama orangnya. Lalu disarah lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Indonesia. Beliau mengatakan, betul perayaan Maulid Nabi itu tidak wajib, tidak sunnah. Itu mah hanya adi. Itu hanya kebiasaan, hanya uruf, hanya tradisi. Untuk apa? Untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasul. Dan itu tidak salahnya. Ya. Yang salah itu adalah ketika seseorang mengkultuskan melebihi orang-orang Nasrani, itu yang tidak dibolehkan. Ya, contoh begini, yang jadi perdebatan-perdebatan di kita itu, ketika lagi berdiri, mohon maaf ini harus diluruskan juga, ketika mahalul qiyam, gitu kan, ada kata-kata marhaban jadal Husaini, marhaban, nah gitu ya. Nah, itu ada sebagian orang mengkultuskan ketika membaca seperti itu, Rasul hadir. Padahal di dalam hadisnya itu, ketika kita membaca sholawat, akhirnya disampaikanlah oleh para malaikat. Kepada siapa? Kepada Rasul. Karena di hadis surat Abu Daud, kalau ini hadisnya sahih. Ketika ibu membaca sholawat, maka ruh Nabi akan dibangkitkan. Lalu menjawab sholawat kita yang dari Kuningan misalkan. Ya, kalau itu hadisnya sahih di dalam tentang bab sholawat. Ada udah dibukukan mana yang sahihnya, mana yang dhaif ya. Gitu. Jadi ketika pembacaan berjanji ada kemusyrikan, itu yang harus diluruskan itu. Ya. Jadi ketika kita baca berjanji lalu hadir Rasul, nah itu harus diluruskan kalau masalah itu. Ya, kalau hanya untuk bagaimana membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasul, bagaimana kita menerapkan sunnah Rasul, itu bagus. Ya, maka saya pribadi ambil hikmahnya dari acara-acara Maulid Nabi itu adalah bagaimana menerapkan sunnah Rasul, akhlak Rasul. Nah, gitu Bu. Ya, jadi biasalah di kehidupan ini pasti ada yang pro dan kontra. Yang jelas kita saling menghormati. Ketika ada kelompok ini yang pro, ada yang kontra, silahkan. Setiap orang pasti ada dalil-dalilnya. Yang jelas, bagaimana kecintaan kita kepada Rasul sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Ya, bagaimana cinta kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran dan hadis harus dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Ya, itu mungkin penginten itu. Oh, monggo. Kebetulan pada bulan setelah kita
waktu sudah tadi malah dia Di hati kita menolak aja, nggak apa-apa. Cukup itu aja, nggak usah untuk menghargailah, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau sholawat kita disampaikan itu hadisnya sahih. Jadi kita baca sholawat nih, baca salam, assalamualaikum ya ayuhan nabi, itu disampaikan oleh para malaikat dan itu hadisnya sahih. Nanti di kuburnya, makanya di dalam hadis riwayat Abu Daud, di antara jasad yang tidak akan dimakan itu jasad para nabi, yang kedua jasadnya orang para penghafal Quran. Jasad para nabi itu tidak busuk, dijaga oleh Allah. Disampaikan lalu menjawab salamnya umatnya. Ya. Maka perbanyaklah baca sholawat. Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Orang yang akan didekatkan denganku nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, minimal seperti itu. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad. Silahkan. Ya, mau yang agak panjang, mangga, mau yang sedang, mau yang pendek, mangga. Ibu kebiasaan yang mana silahkan. Ya, insyaallah. Daripada melamun, baca sholawat. Sambil ngasuh cucu, ngasuh suami, ya gitu, baca sholawat. Ada lagi Bu, mangga. Berdoa. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan acara kita membawa keberkahan, kebaikan bagi kita semuanya, dan semuanya kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita dipanggil oleh baginda Rasul, dirindukan oleh Rasul, dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna al qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Segala puji bagimu ya Allah, segala kebaikan datangmu darimu ya Allah. Ampunilah kami semuanya, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, yang sangat banyak ini ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur dan beribadah ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah orang tua kami tercinta, ibu bapa kami ya Rabb. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kecil, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Masukkanlah mereka ke dalam surga Firdaus ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah guru-guru kami, para kiai, para ustadz-ustadz yang telah mengajarkan kepada kami kebaikan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada ya Rabb. Berkahilah jamaah yang hadir di majelis ini ya Rabb. Berkahilah umurnya, berkahilah rizkinya, berkahilah semuanya ya Rabb. Mudahkanlah dalam segala urusan-urusan kami ya Rabb. Berkahilah semuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami ahli surga, jadikanlah kami ahli kebaikan ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Jika di antara kami ada yang dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan ekonominya ya Allah, berikanlah kemudahan-kemudahan ya Rabb. Karena Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha segalanya ya Rabb.
innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah hati ini rindu kepadamu, rindu kepada Nabi-Mu, Ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah perkumpulan ini, majlis ta'lim ini yang akan mendatangkan rahmat-Mu, ridha-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.